selamat datang di Koci Podcast HMIK FK Unod. Saya Manik akan menjadi penanya dari tamu spesial kita hari ini. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang Mawapreskep. Apa itu Mawapreskep? Jadi yaitu ajang mahasiswa berprestasi keperawatan yang menjadi wadah bagi para mahasiswa untuk menunjukkan prestasi dan inovasi mereka terbaiknya di bidang keperawatan. Lewat podcast ini, kita akan menggali cerita inspiratif, pengalaman, serta perjuangan para peserta Mawapreskep yang telah berjuang keras untuk meraih prestasi gemilangnya. Semoga cerita-cerita ini bisa memotivasi kalian ya, semua untuk terus berprestasi dan berkontribusi dalam dunia keperawatan dan kesehatan. Yuk kita mulai perjalanan inspirasi ini bersama-sama dengan tamu spesial kita. Halo teman-teman, di sini sudah ada pembicara kita yaitu Ayu kita. Nah, di sini nggak mungkin dong teman-teman nggak kenal sama Kak Ayu. Di sini Kak Ayu tuh pemenang Mawapreskep 2025 loh. Kak Ayu coba ceritakan gimana sih membuat yang kakak bisa tertarik sama Mawapreskep ini? Oke, jadi awal-awal itu sebenarnya aku ada planning untuk ikut di tahun pertama kuliah. Cuman akhirnya karena aku ngerasa sepertinya belum saatnya gitu ya. Masih ada beberapa hal yang harus aku persiapkan dulu sebelum ikut Mawapreskep. Pada akhirnya aku berhasil ikut di tahun kedua perkuliahan saat aku semester 4. Dan jujur awalnya tertarik itu karena aku merasa bahwa Mawapreskep ini adalah ajang yang bagus ya untuk aku mengembangkan potensi diri, entah dari bagaimana skill untuk menciptakan sebuah karya, kemudian juga relasinya juga bagus, bisa ketemu teman-teman yang hebat, bisa juga lebih in touch dengan dosen ya. Wah iya. Oh bagus. Jadi kakak sudah tertarik dari diri sendiri. Iya betul. Lalu kan pasti kakak punya tantangan dalam menghadapi persiapan ikuti lomba Mawapreskep ini. Kakak boleh menceritakan gimana sih tantangan kakak saat mempersiapkan Mawapreskep ini? Oke, karena kita dari prodi yang sama ya, pasti tahu kalau tuntutan akademiknya cukup berat juga, dari SGD, SP, kemudian lecture juga banyak. Belum lagi ujiannya mepet dengan final Mawapreskep, jadi tentu tantangannya adalah di time management. Jadi aku ngerasa ketika ikut itu kok ternyata bertabrakan semua dengan agenda yang lain, entah agenda di internal kampus dan juga di ekstra kampus. Jadi kalau dari aku, time management yang paling menjadi tantangan terbesar. Oke, menjadi time management ya. Kakak pernah stres nggak kalau soal kayak gitu? Kalau stres iya, cuman stres nggak stres kan harus dijalani juga, karena kan keinginan diri sendiri dan sudah anggapannya nyemplung ya, udah basah ikut lolos juga jadi finalis, ya memang harus ditunaikan lagi tanggung jawabnya untuk berhasil ikut ke grand final. Hebat. Nah, setelah tantangan mungkin kakak boleh dong tahu kunci utama kakak biar menjadi mahasiswa berprestasi. Mungkin aku mau jadi officer prestasi 2027. Oh gitu. Bagaimana caranya gitu ya, tipsnya? Sebetulnya yang pertama itu niat dulu teman-teman. Karena aku percaya kalau memang sudah ada niat dari diri sendiri, segala sesuatu itu pasti akan mudah untuk dilakukan. Yang kedua adalah usaha gitu ya. Kalau kita udah menargetkan aku mau jadi ini, tapi usahanya nol, sama sekali nggak ada, rasanya nggak mungkin juga kan bisa dicapai. Kemudian yang ketiga, selain usaha itu doa pastinya, kemudian doa segala macam, minta support juga dari teman-teman. Sepertinya itu 3 tips basic ya yang bisa dilakukan. Cuman kalau tips khusus dari aku adalah bagaimana kita memanage diri sendiri untuk ya udah nggak apa-apa, kita coba aja. Karena kalau prinsipku adalah mending kita menyesal karena belum berhasil dibandingkan kita menyesal karena tidak mencoba sama sekali. Oke. Jadi kakak ini kayak macam pede-pede aja. Iya, pede-pede aja. Ya. Kalau gitu gimana sih caranya biar kelihatan pede berbicara ke depan banyak orang? Kan aku pernah tuh nggak pede sama diri sendiri karena banyak sekali orang-orang, mungkin ada orang yang menjelek-jelekan kita di belakang, mungkin kayak ngapain dia aja nggak pernah berprestasi, kenapa dia ikut gitu loh.
Kalau tips masalah kenapa dia nggak berprestasi tapi dia ikut gitu, kalau menurut aku sih itu lebih ke perspektif diri sendiri ya. Ya jadi aku bukan dibilang pede banget, tapi aku cukup bersyukur dengan apa yang aku punya sekarang. Terus awalnya juga aku nggak terlalu pede ya untuk ngomong di depan orang lain gitu. Cuman lama-lama berhasil terbentuk juga, karena sejauh ini aku sempat ikut duta bahasa Provinsi Bali. Jadi emang komunikasinya di sana, skillnya lumayan terasah ya, lebih terasah dibandingkan sebelum ikut. Jadi tips dari aku supaya pede itu tentunya jadi diri sendiri. Kadang itu kita berpikir, wah orang lain kalau ngomong itu bagus ya, gimana sih cara dia ngomong, aku nyontek gitu. Jadi kesannya kita tidak menjadi diri sendiri. Jadi kalau dari saya adalah kita harus menemukan satu hal dari diri kita supaya orang itu bisa ya paling tidak tertarik dengan topik pembicaraan kita, tertarik untuk melihat kita berbicara. Dan juga satu hal adalah percaya diri untuk berbicara di depan orang. Jadi kalau nggak pede rasanya ngomongnya susah, informasinya juga nggak bisa tersampaikan dengan baik gitu. Hebat sekali motivasinya, aku jadi pengen punya motivasi kayak kakaknya. Kalau begitu kan udah ya, mungkin kakak udah pede, percaya diri sama diri kakak sendiri ya. Lalu gimana sih kakak bisa membagikan waktu antara kuliah, organisasi, dan persiapan lomba, mungkin namanya mau preskep dan lain-lain? Oke, jadi ini timingnya saat aku lomba mau preskep ya. Jadi saat itu memang aku ada kegiatan ekstra kampus juga, ya lecture, kemudian kebetulan ujiannya cukup mepet dengan final mau preskep, jadi mau agak strugglingnya di sana. Jadi cara membagi waktu biasanya aku punya semacam mini kalender ya untuk diri aku sendiri. Jadi aku mengurutkan sekarang itu aku harus ngapain supaya nanti deadline-nya itu tepat waktu gitu. Misalnya besok itu aku ada deadline pengumpulan karya lomba. Nah, tapi lagi 2 hari itu aku ujian. Jadi aku biasanya mengurutkan prioritas mana yang lebih dulu. Itu supaya lebih termanajemen aja sih. Kapan harus melakukan ini, kapan harus melakukan itu. Sehingga semuanya yang aku lakukan itu bisa selesai tepat waktu sesuai dengan deadline. Hebat ya, sudah membagikan waktu, padahal tugas kuliah tuh banyak banget. Nah, selain itu kakak punya pesan nggak atau motivasi untuk teman-teman yang mungkin akan ikut mau preskep tahun depan? Oke, ada sih sedikit ya. Mungkin dari aku satu, dari niatnya juga harus ada, itu yang pasti. Yang kedua adalah yakin dengan diri sendiri, itu adalah hal penting. Jadi diri sendiri juga hal yang sangat penting ya dalam mengikuti suatu ajang kompetisi. Serta pesan dari aku adalah nggak apa-apa kalau ngerasa aduh kayaknya kurang, dicoba aja dulu, karena kan kita nggak tahu ya, mungkin di perspektif kita ini kurang, tapi kita nggak tahu bagaimana cara orang lain memandang kita. Mungkin mereka memandang kita adalah sosok yang dia bisa gitu. Jadi dicoba aja, karena sekali lagi lebih mending untuk menyesal karena belum berkesempatan menang dibandingkan menyesal karena tidak mencoba sama sekali. Jadi tetap berjuang aja. Keren motivasinya. Jadi tetap berjuang ya teman-teman yang ingin mengikuti mau preskep. Nah, lagi satu deh Kak. Oke. Tips dan trik lancar bahasa Inggrisnya dong. Sebenarnya aku nggak terlalu fasih juga ya. Jadi masih dalam tahap belajar. Jadi dulu itu juga aku terbata-bata ngomong bahasa Inggrisnya. Bahkan sekarang kalau disuruh langsung sepertinya kan terbata-bata juga. Cuman tips dan trik dari aku adalah sepertinya kalau kita belajar dengan banyak tulisan tanpa mencoba praktiknya rasanya sulit untuk belajar. Biasanya aku selain belajar dari misalnya verb apa yang bagus digunakan, grammar yang tepat untuk digunakan, biasanya aku menonton sebuah daily vlog dengan bahasa Inggris. Jadi itu kan mereka juga memakai bahasa Inggris sehari-hari gitu. Jadi paling tidak ada beberapa kosakata yang bisa aku ingat setiap hari dalam bahasa Inggris gitu, beserta artinya juga. Misalnya ketika nonton film gitu, kemudian mendengarkan lagu, kalau seandainya ada kosakata yang tidak bisa atau kita tidak mengerti, baru pertama kali mendengar, sebaiknya langsung di searching aja, paling enggak kita ingat. Ya, seandainya suatu saat berbicara dengan bahasa Inggris, aku punya kosakata ini yang tersimpan di memoriku, bisa kita pakai. Jadi memang bertahap sih belajar ya. Orang-orang pun kalau kursus ya aku rasa nggak mungkin sekali pertemuan langsung bisa bahasa Inggris gitu.
pasti perlu waktu juga. Oke, cara belajarnya berbeda ya. Dia kakaknya nonton YouTube, mungkin YouTube atau drama barat yang bahasa Inggrisnya yang bisa dipelajari, bahasa Inggrisnya gampang. Jadi cepat ya untuk menyerap ilmunya. Iya, perlu waktu juga sebetulnya. Yang penting ada niat gitu. Satu hal lagi mungkin bisa pengaturan di handphonenya pakai bahasa Inggris. Wow. Ya, jadi sambil belajar gitu ya. Oh, ini bahasa Inggrisnya ini. Aku ngerti nih kalau di handphone berarti artinya apa gitu. Jadi memang pelan-pelan sih, nggak instan, nggak seinstan itu untuk bisa bahasa Inggris. Nah, itu dia podcast dari Kak Ayu. Kita sudah mewawancarai dan di sini juga dari Kak Ayu juga ada pesan dan motivasi. Semoga teman-teman bisa termotivasi ya. Nah, untuk podcast hari ini sudah berakhir dan terima kasih sudah mendengar podcast hari ini. Dan terima kasih juga untuk Kak Ayu sudah mau memberikan motivasi kepada teman-teman semua. Nah, semoga kisah dari Kak Ayu dan pengalaman bisa diberikan kepada peserta Mawapres Cup untuk tahun depan. Jadi dari Kak Ayu juga bisa menginspirasi dan membuka semangat baru untuk semua peserta Mawapres Cup. Dan jangan lupa untuk terus berkarya dan berprestasi. Karena setiap langkah kecil dari kita berarti besar untuk masa depan. Dan untuk yang terakhir, sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye.